Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas karunia yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami pada hari ini dapat merasakan hari yang baru dan kekuatan yang baru. Kami dapat melanjutkan setiap aktivitas kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mencari berkat kami untuk melakukan setiap kegiatan kami. Berilah kami pengertian agar kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayat yang keempat. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Pinuji Madibata, amani Tuhan Yesus Kristus, ama para siro masih jala dibata, si pangapun na sumur, ay diakuno kami di bagasa salubur hapos sumenani, asatarapun kami akadongan na di bagasa ragam hapos sumur. Inorohon ni aku labun na hinabasahon ni debatang Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita dalam suatu posisi di dalam kehidupan kita. Kita mungkin sering menolak sebuah kegiatan atau sebuah penunjukan karena kita merasa tidak mampu. Aku belum mampu, umurku belum cukup, aku belum bisa, atau bahkan aku belum mengerti. Namun firman Tuhan yang dikumandangkan pada hari ini mengingatkan kita bahwa Allah telah menyediakan, telah mencukupkan, telah memberikan segala yang kita perlukan. Kebijaksanaan hati, bahkan harta dalam hidup kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Allah Sang Penghibur telah melihat setiap penderitaan kita dari kerajaannya. Dia hadir di tengah-tengah luka yang telah kita rasakan. Tuhan menghibur kita bukan hanya agar kita kuat sendiri, melainkan supaya penghiburan yang kita terima menjadi saluran berkat bagi sesama yang sedang terluka. Seringkali kita berpikir, kalau aku sudah sembuh ya Tuhan, nanti aku akan menolong orang lain yang ada di sekeliling. Namun firman Tuhan ini ingin mengajarkan kita justru melalui luka yang pernah kita rasakan atau yang saat ini kita rasakan, Allah ingin membentuknya menjadi sebuah wujud kasih, yaitu pengertian, rasa empati, dan kepekaan kepada orang lain. Di saat kita telah merasakan luka, hendaklah kita juga mengerti luka dari teman kita. Membentuk hati yang peka, supaya orang yang sedang jatuh, orang yang sedang dalam penderitaan, orang yang sedang di dalam masalah, kita dapat menolongnya, kita dapat membantunya, kita dapat menariknya agar tidak lagi terjatuh atau bahkan masuk ke dalam hal-hal yang membuat dia jatuh ke dalam dosa. Mungkin saat ini di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, ada orang-orang yang sedang terluka oleh kegagalan, oleh rasa kehilangan, oleh rasa penolakan atau masalah dalam keluarganya masing-masing. Namun Tuhan mengatakan Dia tidak ingin menyanyiakan air mata, rasa keluh, penderitaan itu menjadi hal-hal pengalaman yang pahit. Biarkan rasa tangis dan ratapan yang ada di hadapan Tuhan menjadi sebuah kesaksian yang menguatkan hidupmu dan orang lain. Luka yang pernah engkau rasakan, biarlah membuahkan sebuah pengharapan dan belas kasih. Iman Kristen bukan tentang menyembuhkan luka,
tetapi tentang membawa luka itu kepada Tuhan, lalu membiarkannya supaya Tuhan menguatkan dan memberikan kita kebaikan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita dihiburkan oleh Tuhan, namun jangan simpan penghiburan itu hanya untukmu sendiri. Bagikanlah rasa suka, kasih, empati dari Tuhan melalui doamu, melalui perhatianmu, melalui apa yang ada padamu, dan melalui kehadiran dirimu yang tulus bagi sesamamu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan malu jika engkau merasakan masalah atau menerima luka dalam masa lalumu, karena di tangan Tuhan luka itu akan menjadi alatnya untuk menyembuhkan, untuk menjadi sumber pengertian, untuk menjadi sumber bahwa kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan manusia. Tuhan yang menghibur kita akan memakai hidup kita untuk menghibur orang yang lebih banyak. Kiranya Tuhan Sang Penghibur, Tuhan Sang Penyembuh menguatkan kita agar kita mampu menjadi orang-orang yang mampu menguatkan dan mengobati sesama kita yang sedang terluka. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.